kembali lagi sahabat sehat RSA dalam acara kita di sini yaitu TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Tepuk tangan dong. Oke, pada kesempatan kali ini saya Nova. Di sini sudah ada narasumber yang cantik. Namanya adalah Mbak Caca dari tim MCU ya, yaitu layanan unggulan dari RSA kita, yaitu medical check up. Ya, intinya nanti kita akan mengulik-ngulik lah intinya tentang medical check up itu ya. Ya. Gimana Mbak Caca kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Nova sehat. sendiri gimana? Sehat. Ya, masih bisa di sini berarti sehat ya. Ya, alhamdulillah. Kakak itu mau menikah loh itu, Pak. Iya toh. Mau menikah itu. Nanti aku datang ya. Oh, siap. Di sana juga. Iya, di Pacitan juga. Oke, nanti aku datang. Nanti Mas Imam juga datang ya. Kalau menikah itu perlu medical check up kurang, Mbak Caca? Kalau menikah itu sebenarnya sangat perlu, Mas. Jadi kan untuk deteksi dini, untuk mempersiapkan pernikahan, agar nanti kan kondisi fit saat acara, setelah acara, kemudian untuk kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup itu maksudnya ya nanti kan bakalannya punya anak, semoga anak-anaknya sehat. Kan itu dari screening MCU-nya. Jadi nanti di screening ya calon mempelainya. Iya, jadi betul. dua-duanya di screening, dilihat sudah sehat belum dari atas sampai bawah. Iya. Gitu ya. Oke, terus oh iya, ini kan pada bertanya-tanya nih. Sebenarnya MCU itu apa sih? MCU itu ya, kalau MCU itu kan sebenarnya pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui, memelihara, memantau kondisi tubuh gitu. Ada lagi tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi komplikasi pada penyakit. Jadi berarti layanannya semua masalah kesehatan bisa dikonsulkan di MCU itu ya? Iya, betul. Ya gitu, apapun masalahnya datang aja ke MCU. Ke MCU, nanti betul. bakalan dibuka satu persatu masalahnya kayak pegadaian, bukan ya. Terus akhirnya nanti bisa dilihat tuh ada masalah apa, kita di situ. Betul, Oke. iya. Jadi siapa aja boleh ya periksa di MCU itu? Iya, biasanya dewasa, anak, lansia, orang tua bisa. Cuma kalau anak-anak kan kita harus di screening dulu ya. Biasanya kita konsultasikan ke dokter anak dulu kalau anak-anak. Oh iya, kan di sini ada poli anak juga ya. Iya. Berarti masuk sana dulu. Kalau yang MCU itu kebanyakan dewasa. Kebanyakan dewasa, SMA, SMP, kalau mau masuk pondok gitu biasanya bisa MCU. Oke. Terus layanan-layanan di MCU itu apa aja? Kalau layanan di MCU sendiri ya, layanannya itu kita ada mobile medical check up. Biasanya kita ke UGM. Terus kemudian kalau misalkan dari perusahaan sekitar 50 orang sampai 100 gitu kita bisa untuk medical check up ke sana, asalkan berarti kita kesana. asalkan nggak yang radiologi ya. Kalau radiologi kan kita Bawa perlu MRI ke sana. gitu kan nggak bisa. Mungkin darah, rekam jantung, urin gitu baru Cek bisa. lab kayak gitu, cek lab. EKG, rekam Betul, jantung kayak iya. gitu. Terus habis itu kita cek di sana, kemudian hasilnya nanti kita Hasilnya bawa ke sini. dibawa, diolah. Kalau udah ada hasilnya biasanya kita WA-kan gitu. WA ke situ. Semakin canggih ya. Iya, nanti kan ada sesi konsultasi. Nah, kita jadwalkan kan misalkan 50 orang kan Nggak semuanya nggak bisa langsung rombongan. rombongan. Jadi kita ini jadwalkan kembali. Kan lebih nyaman juga buat pasien gitu. Oke, jadi bisa ke sini gitu ya, dijadwalkan ulang ke sini. Iya. Oke, gitu. Jadi siapapun berapa orang pun bisa ke sini. Iya. Oke, gitu. Oh ya, jadi ini kan kemarin kan habis pandemi ya ceritanya. Terus kan Bapak Presiden kita nih kan udah mencabut tuh pandeminya. Jadi sekarang endemi. Jadi kan lebih banyak tuh orang-orang yang keluar rumah kayak gitu. Jadi ini intinya semakin banyak juga orang-orang yang berkeinginan untuk periksa ke rumah sakit kayak gitu ya, untuk mengecekkan kesehatannya seperti kayak itu. Jadi bisa langsung kita
arahkan ke layanan RSA gitu, ke klinik MCU kayak Iya, gitu ya nggak apalagi kan pas pandemi kan mungkin banyak yang daring ya, online itu ya, kan duduk, terus kalau misalkan kuliah online gitu kalau nggak ada cemilan teh gitu kan biasanya kurang asik ya gitu. Oh iya, betul. Nah itu kan, itu nanti kan bisa menyebabkan gula darah naik, kolesterol, itu bisa ke hipertensi. Oke, iya. Gitu. Oke, berarti nanti kalau misalnya ada ketahuan kan kita di klinik MCU kan kita dicek-cek ada misalnya labnya yang nggak bagus, terus hasil vital sign-nya mungkin itu langsung bisa dikonsulkan ke dokter konsulennya kayak gitu ya, dokter spesialis. Kayak Sebenarnya gitu. di paket-paket MCU kita itu sudah lengkap ya. Ada yang bisa ke dokter umum konsultasinya, ke spesialis, bahkan spesialis saraf, mata, kulit, ginjal, hipertensi, itu ada semua sih, sudah lengkap. Berarti sangat unggulan sekali di RSA ini. Iya. Oke, gitu banyak sekali ya. Terus untuk Mbak Caca, berarti medical check up ini tuh banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian bisa dijadikan rujukan untuk pemeriksaan kayak gitu. Iya, jadi kan biasanya dari perusahaan itu Mbak kan minta ini, tolong dong Kak atau tolong dong Min gitu ya, dicek, dicek nih kita perlu pemeriksaan ini. Nah di RSA tuh berapa sih biayanya gitu. Bisa lihat itu. Terus kapan kita bisa melaksanakan? Nah kita bisa memfasilitasi itu. Kemudian kalau misalkan dari hasil MCU-nya, kan misal konsulnya ke dokter umum nih Kak, ke dokter umum terus kayaknya ini perlu dirujuk ke mata atau perlu dirujuk ke saraf, dokter jantung itu sangat bisa. Oke, jadi manfaatnya dan rujukannya itu bisa disampaikan langsung ke banyak konsulen di situ lah intinya ya kayak gitu. Terus ada layanan juga yang katanya untuk obesitas kayak gitu? Iya ada, jadi kan ada itu dicek screening. lab kayak gitu, Dicek lab, terus kemudian nanti konsultasi dengan ahli gizi. Berarti untuk wanita-wanita zaman sekarang yang lagi tren-trennya yang diet-diet itu loh, jadi nanti bisa konsultasi di MC itu juga bisa, nanti akan disambungkan ke ahli gizi, ahli gizi, dokter gizi. Oh ya sudah ada dokter gizinya Dokter kita di gizinya sini. juga ada. Terus linknya juga Itu ada. kayaknya di RSA ada layanan itu ya? Apa? Nutri Hospital? Iya, nanti berarti bisa di MCU, terus konsultasi sama ahli gizi, dokter gizinya sekalian nanti di Kak, disambungkan ke layanan yang Nutri Hospital itu kan? Iya bisa. Nanti kan ditakar tuh sama dokter gizinya, sama ahli gizinya. Iya. Biar bisa diet yang lebih sehat dan baik itu gimana gitu. Itu catering juga kan kalau nggak salah ya? Itu Catering bisa juga diantar pesan ya? catering nggak? Oh bisa diantar. Bisa, oke bisa diantar. Catering juga bisa diantar. Terus layanan mobile yang tadi itu juga ada juga ya berarti? Berarti banyak layanannya. Terus apalagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Saya mau bertanya. Iya, apa nih? Apa? Saya kan setiap hari kan membawa ini nih. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Ini saya harus medical check up nggak ya Mbak Caca ya? Apa? Per apa saya harus medical check up? Kalau setiap hari kan saya minum seperti ini Pemanis buatan tuh banyak. Sebenarnya MCU sendiri itu minimal 1 tahun ya Mas ya, 1 kali. Setahun sekali ya? Itu minimal, bisa 2 kali. Tapi kalau semisalkan sudah ada keluhan nih, kok ternyata perutku semakin membuncit ya. Ya ampun, kayak banget itu. Kok kayaknya aku sudah kesusahan untuk berjalan ya, tidak seperti biasa ya. Udah langsung cus aja. Tapi jangan lupa puasa dulu ya Mas ya, karena kan cek 10 sampai 12 jam boleh minum air putih. Nanti konsultasi dulu, nanti apa-apa yang mau dicek harus dipuasakan dulu kayak gitu ya. Sebenarnya ini sih kan itu ada nomor HP-nya ya. Nanti kan bisa tanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu. Kak kalau mau cek Japri ini ya. prosedurnya dan syaratnya mau MCU tuh kayak gimana itu bisa. Gitu. Terus nanti dibalas ya Kak. Nanti dibalas tapi sesuai urutan masuk. Jangan cek ulang ya. semakin Nanti lama semakin membalasnya. Jatuhnya nggak dibalas ya Kak. Gitu. Ada lagi nggak nih teman-teman yang di sini? Kalau di RSA itu MCU-nya di gedung apa Mbak Caca? Atau ada di Poli
satu poli sama poli yang lain kah atau gimana kalau di RSA Mbak Caca? Jadi kalau di RSA untuk MCU sendiri di Klinik Yudhistira 2 lantai 2. Lebih dekat itu kalau melalui lobi utara. Ya. Saat ini masih gabung dengan klinik eksekutif. Oh iya, oke. Di lobi utara ya, Iya. masuk lebih dekat ya. Iya. Berarti langsung dari RSA langsung ke arah utara. Ke arah utara. Langsung dari lobi utara ke arah kiri. Ke arah Langsung kiri ketemu. langsung ketemu, sudah di depan mata. Ketemu Mbak Caca yang cantik. Kalau ketemu, kalau mau ke MCU MCU. cari Mbak Caca ya. Oke, ada lagi nggak Mas Rico? Ini bertanya enggak? Nggak apa-apa bertanya-tanya. Iya, mau nanya? Tanya. Iya, Mbak Tanya mau tanya-tanya? Mbak Tanya yang bertanya. Iya, apalagi nih? Kita itu kan orang-orang yang suka mengkonsumsi suplemen loh Mbak Caca. Itu kalau mengkonsumsi suplemen seperti kita suplemen diet itu kita mengurangi perut-perut yang buncit ini. Itu tuh nanti mempengaruhi hasil MCU enggak tuh Mbak Caca? Kalau untuk suplemen ya, suplemen ya. Oh, suplemen apapun Contohnya? sih, apa ya? Suplemen apa ya Mas? Pelangsing. Kita habis mengkonsumsi apa ya? Suplemen apa ya? Pelangsing perut mungkin. buncit. kalau untuk hasil MCU seperti darah sih enggak Mas. Yang mempengaruhi itu ketika kita mau cek gula, kolesterol dan tidak puasa itu mempengaruhi. Oh iya, kan harus Nanti mungkin puasa dulu. mempengaruhinya lingkar perut. Dari awal mungkin Sebelum kita sudah berlebih ya. Oke. kalau lingkar perut diukur sebelum mengkonsumsi itu sama sesudahnya lah itu mempengaruhi hasil lingkar perut. Oke. Baik. Oke, baik. Berarti itu tadi ya. Tips-tipsnya ya dari segi medical check up-nya ya. Jadi ya ini medical check up dulu. Nanti kan baru ketahuan tuh dari hasilnya. Misal oh ternyata kolesterolnya tinggi gitu. Nah, dari situ kan bisa jaga pola makan. Ya jadi yang berlemak-lemak, gorengan, santan-santan ya Mbak, itu dikurangi. Olahraga teratur gitu. Oh iya, ada layanan katanya ada treadmill-nya juga ya? Heeh, ada treadmill. iya. Jadi untuk mengetahui kondisi jantung ya ada sumbatan enggak dalam jantung. Itu udah nanti canggih berarti. harus dan wajib didampingi dokter jantung itu. Oh, dokter jantungnya ada banyak. Ada banyak. Ada ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Cantik-cantik. Mbak Caca, saya kan orang desa tau, saya ingin tanya ya. Jadi misalkan Kok ngece banget sih? orang desa itu kan, terutama saya itu kan mending nggak usah periksa daripada nanti medikal tahu penyakitnya semua. Nah kayak mitos-mitos seperti itu tuh sebenarnya bener nggak sih Mbak Caca? Sebenarnya ya Mas ya itu kan tergantung psikologisnya masing-masing ya. Kalau misalkan Mas Imam kan harus diedukasi nih. Oh, ya udah Mas. Berarti kan harus diedukasi nih betapa pentingnya medical check up itu kan untuk mengetahui sejak dini daripada nanti sudah malah sulit penanganannya dan biayanya lebih mahal. Jadi lebih baik kita investasi ke medical check up daripada ke pengobatannya. Jadi kita ke preventifnya, pencegahannya. Pencegahannya dulu, baru diobati kemudian. Begitu. Berarti bisa ingin kita kalau ada orang-orang di luar itu kita awe-awe aja ya. Kita suruh masuk ke MCU aja ya. Sebenarnya itu lebih kasihan kalau nggak tahu kondisi tubuhnya. Ternyata kok darahnya tinggi, gulanya tinggi gitu. Karena kalau tahu dulu bisa kita cari solusi ya. Cari solusi ya. Tujuannya kan mencegah ya dan tidak memperparah, mencegah keparahan penyakit itu sendiri. Kalau kita nggak tahu kan juga nanti tetap makan gorengan, yang manis-manis juga betul. tetap Itu yang enak ya. Apalagi kalau Gorengan, tensinya tinggi, itu nanti kan bisa kemana-mana toh Mas. Bisa ke jantung, ke saraf. Baiklah. Tips-tipsnya aja setelah setelah pandemi gimana Mbak? Tips-tipsnya ya. Menjaga kesehatan. Tips menjaga kesehatan tadi itu. Jadi Udah ya, tipsnya harus menjaga kesehatan dulu Mas. jadi MCU dulu yang pertama kan kita Medical udah check up tahu. dulu. Terus nanti ya makanan meskipun kita itu nanti dinyatakan sehat kan paling enggak kan kita harus menjaga pola hidup ya kayak makan makanan yang bergizi, dikurangi yang berlemak-lemak, berminyak-minyak gitu. Kemudian olahraga teratur.
Oke, berarti itu ya, berarti tips and triknya. Dan kalau MCU tuh jangan sekali tok, jadi ya kalau bisa berkala. Setiap tahun atau Sebulan sekali? Oh, jangan. Tidak mempengaruhi hasil. Oke, baiklah. Minimal setahun sekali. 2 tahun kayak gitu kedekatan. 2 tahun. 2 tahun sekali. 2 kali setahun. 2 kali setahun nggak apa-apa, bagus juga. 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan Cuma sekali. kalau misalkan kan ada ya yang hasilnya misal gulanya tinggi. Gitu dari dokter spesialis biasanya ada ini sendiri, rutin sendiri kan, rutin ada sendiri. yang sebulan sekali, 2 minggu 2 minggu sekali kayak gitu, ada. Itu kembali ke tergantung. poli mereka. Betul. Oke, kayak gitu. Oke, sahabat RSA, berarti kesimpulannya adalah di era endemi ini kita harus menjaga kesehatan kita ya, biar lebih sehat lagi. Kemudian kalau misalnya kita mau ngecek kesehatan seberapa sehatkah tubuh kita, itu berarti kita bisa ke layanan MCU-nya RSA UGM ya. Nanti ada linknya, jangan lupa gitu. Oke, terima kasih ya. Nanti ada juga Mbak Caca ketemu di itu ya pelayanan MCU. Iya. Nanti ketemu aja dengan Mbak Caca. Nanti juga ada linknya, link nomor HP, IG, WhatsApp juga ada. Boleh. Oke. Tambah followers. Nanti followersnya ribuan. Oke. Makasih ya Mbak Caca atas Sama-sama. kesempatannya hari ini. Udah berbincang-bincang dengan kita. Semoga sehat selalu. Iya. Klinik MCU-nya semakin laris ya. Amin. Terima kasih ya Mbak. Dilancarkan nikahannya. Amin. Lancar. Nanti kita Amin, semua datang paling ke sana kencang. buat podcast di sana Oh ya. iya, boleh. Oke, baiklah sahabat RSA. Itu tadi tips talk kita kali ini. Intinya jaga kesehatan selalu, sehat-sehat selalu untuk kita semua. Kemudian sampai ketemu di lain kesempatan lagi dengan tema kesehatan yang lain lagi. Nanti akan ketemu dengan host-host yang lebih apa ya, lebih kece-kece, lebih gila lagi intinya pokoknya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.